Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dengan hasil sensus penduduk SP 2020 September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta orang dan meningkat sebanyak 32,56 juta orang dibandingkan dengan hasil SP 2010, Badan Pusat Statistik 2019. Kebutuhan energi listrik di Indonesia juga meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik total penduduk. Kebutuhan energi di Indonesia dan di dunia sangat penting dan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman sekarang, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi sehari-hari untuk berbagai keperluan seperti penerangan, elektronik, dan sebagainya. Pada tahun 2020, jumlah energi yang dijual PLN sebesar 243.572,75 gigawatt hour, meningkat sebesar 12.087 gigawatt hour atau 14,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan listrik dibagi menjadi sektor industri sebanyak 72.240 gigawatt hour atau 29,66%, sektor rumah tangga sebanyak 112.156 gigawatt hour atau 46,04%. Kemudian sektor usaha sebanyak 42.816 gigawatt hour atau 17,58%. Dan sektor lainnya seperti sosial, gedung pemerintahan, dan penerangan jalan umum sebanyak 16.368 gigawatt hour atau 16,71%. Di Indonesia, sumber listrik untuk penerangan jalan umum seperti jalan tol, arteri, dan jembatan sebagian besar masih dipasok dari PLN maupun dari energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara. Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak yang tidak proporsional dengan peningkatan kapasitas produksi adalah salah satu faktor kompleks yang belum teratasi. Seperti yang kita ketahui, batu bara merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika penggunaan batu bara tidak dikurangi, maka ketersediaannya di alam akan habis. Dalam rangka memberikan akses energi dan mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada tahun 2016 sampai 2018 telah membangun penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) di 30.000 titik untuk menerangi jalan sepanjang 1.500 km di 200 kota di seluruh Indonesia yang dibiayai oleh APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, hal ini tidak cukup efektif karena pada musim hujan, panel surya tidak dapat bekerja secara optimal. Potensi energi angin di Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 3-5 meter per second dan total daya yang dapat dihasilkan sebesar 60,6 gigawatt, ini merupakan salah satu potensi energi yang cukup besar. Sehingga diperlukan suatu pemanfaatan energi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, yaitu energi angin. Data dari Dewan Energi Nasional tahun 2019 menunjukkan potensi energi angin sebesar 60,6 gigawatt. Oleh karena itu, kami mempersembahkan inovasi perancangan sistem pembangkit listrik berbasis turbin angin sumbu vertikal dan sensor cahaya sebagai penerangan jembatan dengan kelompok Muhammad Ilham Sidki, Nur Halimah, dan Reza Octavian Susanto. Kemudian, metode perancangan yang kami gunakan adalah metode PAL dan BATE. Dengan alur yang kita gunakan yaitu yang pertama, perencanaan dan penjelasan tugas, yang kedua, perancangan konsep produk, yang ketiga, perancangan bentuk produk atau embodiment design, dan yang terakhir atau yang keempat, perancangan detail. Dengan pada tabel yang tertera sebagai data untuk tuntutan perancangan, di mana yang pertama adalah tuntutan perancangan energi, yang kedua adalah kinematik, dengan persyaratan sebagai berikut. Untuk energi persyaratannya ada yang pertama menggunakan sumber tenaga dari energi angin, dan yang poin kedua dapat diganti dengan penggerak lain.
Selanjutnya, untuk tuntutan perancangan kinematik, persyaratan yang pertama adalah arah putaran searah dengan putaran jarum jam. Yang kedua, mekanismenya mudah beroperasi. Dan yang ketiga, memiliki penyesuaian dengan kecepatan angin untuk mendapatkan keuntungan mekanis. Baik, selanjutnya ada metode perancangan untuk tuntutan perancangan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada material, persyaratannya adalah mudah didapat dan murah harganya, mempunyai sifat yang baik sesuai dengan standar umum, umur pemakaian yang panjang, dan juga baik mutunya. Yang keempat ada geometri, di mana persyaratan yang dibutuhkan atau di sini adalah turbin angin yang kita gunakan adalah diameter turbin sebesar 30 cm, tinggi sudut atas sebesar 50 cm, tinggi sudut bawah sebesar 10 cm, jumlah sudut atas sebesar banyak 2 sudut, dan juga jumlah sudut bawah sebanyak 18 sudut. Nah, kemudian ada gaya, di mana persyaratannya adalah memiliki gaya sentrifugal dan juga mempunyai gaya aksial. Kemudian yang keenam ada ergonomi, di mana persyaratan yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kebutuhan, juga tidak bising, dan yang terakhir adalah mudah dioperasikan. Yang ketujuh ada sinyal, persyaratannya adalah petunjuk pengoperasian mudah untuk dimengerti dan dipahami. Selanjutnya yang kedelapan ada keselamatan, di mana persyaratan yang harus ditaati adalah konstruksi harus kokoh, tidak menimbulkan polusi, dan juga instalasi listrik dipasang dengan sangat baik dan aman. Yang kesembilan ada produksi, persyaratannya adalah dapat diproduksi dengan mudah, suku cadangnya relatif murah dan mudah untuk didapatkan, dan juga biaya produksi yang murah. Yang terakhir atau yang ke-10 ada perawatan, di mana persyaratannya adalah biaya perawatan yang murah. Terus perawatan dapat digunakan atau perawatan dapat dengan mudah dilakukan. Kemudian harus dilakukan perawatan secara berkala, dan yang terakhir tidak mudah terjadi kerusakan. Selanjutnya ada konsep pembangkit listrik dengan sistem penerangan otomatis yang kami rancang. Nah, konsep ini memiliki 6 komponen. Yang pertama adalah Savonius wind turbine, yang kedua ada voltage stabilizer, yang ketiga ada storage battery, yang keempat split circuit panel, yang kelima ada lag determinant resistor atau LDR, terus yang keenam ada lampu. Nah, konsep ini mengimplementasikan turbin angin sebagai alat untuk menghasilkan energi. Sistem kerja perancangan ini adalah di mana angin yang menggerakkan turbin kemudian diubah menjadi listrik oleh generator. Setelah itu, listrik akan dialirkan ke voltage stabilizer untuk menghasilkan tegangan yang stabil dan sesuai sehingga dapat digunakan. Kemudian listrik akan disimpan dalam baterai dan diteruskan ke share kontak panel untuk membagi aliran listrik ke lampu. Terus cahaya akan menyala ketika sensor resistor atau sensor LDR itu menerima sedikit cahaya atau pada siang hari. Nah, atau pada malam hari, dan sensor namanya apa? Dan lampu akan mati ketika sensor daripada LDR itu menerima banyak sinar matahari seperti pada siang hari. Kemudian ini ada desain sistem pembangkit listrik yang kami rancang, di mana ada turbin Savonius, generator, dan juga sebagainya. Selanjutnya ini adalah desain turbin angin yang kami gunakan, di mana memiliki 2 sudut atas dan 18 sudut bawah. Berikut ini adalah gambar kerja daripada rancangan turbin angin yang kami gunakan, di mana radius daripada sudut atas itu sebesar 150 mm dan radius untuk sudut bawahnya sebesar 74 mm. Kemudian untuk diameter alas tutup di bagian atas itu sebesar 300 mm, untuk panjang keseluruhan sebesar 600 cm. Kemudian untuk tinggi daripada sudut bawah itu 100 mm, dan juga untuk tutup pada bagian bawah diameternya sebesar 320 mm. Turbin angin Savonius ini dipilih karena rata-rata kecepatan angin di Indonesia itu relatif rendah, yakni sebesar 3,84 meter per sekon.
Nah, tipe turbin ini dapat bekerja dengan baik dengan profil kecepatan angin yang rendah dan fluktuatif tentunya. Turbin ini memiliki torsi aval yang besar pada kecepatan angin yang rendah. Desain turbin angin Savonius bertingkat ini memiliki ketinggian total 100 cm dengan sudut atas 80 cm dan sudut bawah berukuran 20 cm. Sudut bagian atas memiliki jumlah sudut sebanyak 12 sudut, dan untuk sudut bagian bawah memiliki jumlah sudut sebanyak 18 sudut. Dengan kegunaan sedikit sudut akan memiliki efisiensi yang tinggi dengan kecepatan profil angin sebesar 2 meter per sekon sampai dengan 7 meter per sekon. Kemudian dengan sudut yang banyak akan memiliki efisiensi yang tinggi pada kecepatan profil angin sebesar 1 meter per sekon hingga 2 meter per sekon. Uji coba desain ini telah dilakukan oleh Farid pada tahun 2014, yang mana didapatkan bahwa dalam kurun waktu 10 menit untuk kecepatan rendah sekitar 1,2 meter per sekon mendapatkan daya sebesar 1,2 watt, dan kemudian untuk kecepatan angin yang lebih tinggi memiliki sebesar 5,7 meter per sekon didapatkan daya sebesar 5,7 watt. Sehingga pada setiap jamnya didapatkan daya total untuk kecepatan angin yang rendah sebesar 1,2 meter per sekon, yaitu 7,2 watt, dan untuk kecepatan angin yang tinggi sebesar 5,7 meter per sekon dapat dihasilkan daya sebesar 34,2 watt. Sehingga dapat diakumulasikan dari sebuah turbin angin Savonius menghasilkan daya listrik sebesar 41,4 watt per jam atau sebesar 989,28 watt per hari. Berikut ini adalah contoh pengaplikasiannya, yaitu contoh perhitungannya ya. Diketahui panjang jembatannya yaitu 100 meter, kemudian dengan lebar jalannya 6 meter. Untuk jenis lampu yang dipakai adalah lampu LED, dan jarak antar tiangnya 50 meter, mengikuti standarisasi dari PLN. Selanjutnya, data lampu LED yang dapat dilihat dengan power 150 watt, kemudian working lifetime-nya 100.000 jam, dan luminous efisiensinya 120 lm per watt, didapat dari katalog spesifikasi lampu. Lalu daya baterai yang dibutuhkan adalah 1000 watt. Langsung saja masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita menghitung jumlah titik lampu. Dapat dihitung T sama dengan L per E ditambah dengan 1. Untuk L yaitu panjang jalan. Panjang jalannya yaitu sama dengan 100 meter. Kemudian E sama dengan jarak antar tiang lampu atau lampu sama dengan 50 meter. Sehingga dapat dihitung T sama dengan 100 dibagi dengan 50 ditambah dengan 1. Hasilnya T sama dengan 3. Maka lampu yang dibutuhkan adalah 3 buah. Selanjutnya, yang kedua, menghitung daya yang dibutuhkan. Berdasarkan titik lampu dengan daya 150 watt, maka daya yang mengalir pada penerangan jalan umum ini dapat dihitung dengan persamaan pilot atau imatan sama dengan daya lampu dikalikan jumlah lampu, sama dengan 150 dikalikan 3, sama dengan 450 watt. Jadi daya yang dibutuhkan yaitu 450 watt. Yang ketiga, yaitu menghitung jumlah turbin yang dibutuhkan. Jumlah turbin yaitu N. N sama dengan P1 ditambah dengan P baterai dibagi dengan P2. Untuk keterangannya, P1 yaitu jumlah daya listrik yang dibutuhkan lampu LED sama dengan 450 watt. Untuk P2 sama dengan jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh satu turbin, yaitu sebesar 989,28 watt. Jadi dapat dihitung N sama dengan 450 ditambah dengan 1000 dibagi dengan 989,28. Hasilnya yaitu sama dengan 2. Sehingga jumlah turbin yang dibutuhkan adalah sebanyak 2 buah.
Dan selanjutnya yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk ini adalah yang pertama, memiliki energi yang mandiri. Turbin ini menghasilkan energi listrik yang bersumber dari tenaga angin ya. Jadi untuk energinya itu dihasilkan sendiri. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pemanfaatan energi angin. Di Indonesia sepertinya untuk pemanfaatan energi angin itu belum optimal, sehingga energi angin ini dimanfaatkan lebih optimal pada turbin angin ini. Yang ketiga yaitu memiliki sistem pencahayaan otomatis. Untuk sistem pencahayaannya yaitu otomatis, karena pada jembatan ini, pada perancangan kali ini kita memakai sensor sehingga pencahayaannya yaitu otomatis saat terang maupun saat gelap akan hidup dan mati sendiri, seperti itu. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik pada perancangan kali ini adalah konsep perancangan sistem pembangkit listrik berbasis turbin angin sumbu vertikal dan sensor cahaya sebagai penerangan jembatan ini merupakan salah satu solusi untuk mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia, khususnya di sektor pembangkit listrik. Jika konsep tersebut dapat diwujudkan, maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain salah satunya mengurangi penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.